Tes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Before I start my presentation, let me introduce myself. My name is April Alvansa, and I will present or deliver the material about the currency derivatives. Ya. Di mana video ini adalah tugas yang dilaksanakan sebagai pemenuhan pada eh, perkuliahan manajemen keuangan internasional sebagai pengganti UAS. Jadi pada video kali ini materi yang akan saya bawakan itu ada di chapter 5 atau chapter 5, yaitu mengenai currency derivatives. Oke, mungkin langsung saja tanpa berlama-lama kita akan masuk ke materinya. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu bahwasanya currency derivatives ini adalah instrumen keuangan yang digunakan oleh perusahaan MNC biasanya dalam menghadapi resiko fluktuasi kurs. Di mana fokusnya itu adalah bagaimana perusahaan dapat mengelola resiko nilai tukar itu melalui tiga komponen yaitu forward contract, future contract, dan options. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai forward contract. Mohon maaf sebelumnya, tadi ada sedikit kendala. Jadi sebelumnya ada chapter objektif di mana di chapter objektif ini ada dua objektif yang akan kita pelajari, yang akan jadi tujuan dari pembelajaran kita, yaitu kita akan memahami bagaimana kontrak forward itu digunakan untuk melindungi nilai perusahaan dari perubahan nilai tukar mata uang di masa depan. Lalu kita akan mempelajari bagaimana future dan juga option itu dapat digunakan baik untuk hedging ataupun sebagai spekulasi untuk mencari keuntungan. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yaitu forward market. Jadi forward market atau forward contract itu adalah pasar di mana kontrak forward itu diperdagangkan. Itu adalah forward market. Sedangkan forward contract sendiri itu adalah perjanjian untuk menukar mata uang tertentu di masa depan dengan kurs yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi tujuannya itu adalah mengunci kurs dari suatu mata uang agar perusahaan itu tidak terkena dampak dari pergerakan atau volatilitas dari mata uang tersebut. Terlebih lagi pada dampak yang negatif seperti penurunan seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai forward market pada penggunaan di MNC. Jadi MNC atau multinational corporation itu biasanya menggunakan kontrak forward karena mereka itu memiliki transaksi rutin dalam berbagai mata uang. Dan juga dengan forward itu mereka itu bisa memastikan bahwa nilai kurs atau pembayaran ataupun penerimaan mereka di masa mendatang begitu. Dan dengan kontrak forward itu biasanya bernilai besar sehingga umumnya itu digunakan oleh perusahaan besar dan bukan oleh individu kecil. Oke, next. Jadi sama seperti spot market ya, forward itu juga memiliki bid atau ask spread. Selain itu, forward rate itu bisa berada pada kondisi premium ataupun diskon. Jadi jika forward itu lebih tinggi dari spot atau premium, dan jika itu lebih rendah, itu eh, diskon seperti itu. Jadi jika forward rate itu lebih tinggi dari spot, itu biasa disebut premium. Namun jika lebih rendah, itu biasa disebut diskon. Nah, hal ini tidak terjadi secara acak karena dapat dipengaruhi oleh perbedaan suku bunga antar dua negara.
Oke, jadi ada rumus untuk menghitung forward premium atau diskon dalam bentuk tahunan. Jadi di contoh ini menunjukkan bagaimana jika spot pound sterling itu ada di 1,681 dan forward itu ada di 90 hari, di mana angkanya 1,677. Hasilnya itu menunjukkan bahwa pound berada pada forward diskon sekitar 0,95%. Artinya kurs forward ini lebih rendah dari kurs spot. Oke, selanjutnya perbedaan premium dan diskon antar forward dan spot sebenarnya mengimbangi perbedaan tingkat bunga antar dua mata uang. Dan tujuannya itu adalah agar tidak muncul peluang arbitrase atau keuntungan instan tanpa risiko. Selanjutnya adalah NDF atau Non-Deliverable Forward Contract. Ini adalah versi forward yang tidak melibatkan pertukaran fisik mata uang. Jadi pada saat jatuh tempo, kedua pihak itu hanya saling bertukar selisih nilai berdasarkan kurs pasar. Dan instrumen ini itu cocok untuk mata uang yang tidak fleksibel atau negara yang memiliki kontrol ketat terhadap devisanya. Oke, selanjutnya currency future market, di mana future ini adalah kontrak standar untuk membeli atau menjual mata uang di masa depan pada tanggal tertentu. Dan biasanya ini terjadi di bulan Maret, Juni, September, ataupun Desember. Nah, future ini juga sering digunakan baik oleh perusahaan untuk hedging maupun oleh individual sebagai spekulan untuk mencari keuntungan dari pergerakan kurs. Oke, jadi future itu biasanya diperdagangkan di bursa, tidak seperti forward gitu ya. Dan future ini diperdagangkan melalui broker atau platform elektronik. Dan untuk membuka posisi, investor itu harus menyediakan margin sebagai jaminan. Ini membuat perdagangan future itu lebih terstruktur dan juga aman. Oke, berikut ini adalah perbedaan antara uh, pasar future dan juga forward, di mana dari sisi ukuran kontrak, tanggal jatuh tempo, dan peserta. Jadi forward itu lebih fleksibel dan biasanya digunakan oleh perusahaan dan bank. Sedangkan future itu lebih terstandarisasi dan memungkinkan partisipasi publik, termasuk spekulan individu. Lalu selanjutnya itu dari sisi tempat perdagangan, forward itu bersifat global dan dilakukan melalui jaringan telepon antar bank. Sedangkan future itu memiliki tempat yang terpusat dengan sistem clearing yang menjamin transaksi. Dan future itu juga disesuaikan setiap hari berdasarkan harga pasar. Selanjutnya perbedaan lainnya itu likuidasi forward itu biasanya diselesaikan dengan penyerahan fisik, sedangkan future itu mayoritas di offset sebelum jatuh tempo. Jadi biaya transaksi future itu berupa komisi broker, sedangkan forward itu menggunakan bid atau as bid bank. Ya bisa dilihat di sini. Oke, selanjutnya pricing currency future. Jadi harga future itu biasanya sangat mendekati forward rate untuk mata uang dan tanggal yang sama. Selisihnya itu terjadi karena perbedaan suku bunga antar mata uang. Jika tidak sesuai teori, arbitrase akan dilakukan oleh pelaku pasar untuk menyeimbangkan harga. Oke. Selanjutnya, credit risk of currency future, di mana future itu hampir tidak memiliki resiko gagal bayar. Kenapa? Karena bursa itu menjamin transaksi melalui clearing house. Namun tetap untuk meminimalkan resiko, setiap trader itu tetap harus menyediakan margin sebagai buffernya. Nah, jadi pada future market itu spekulan atau spekulator itu memakai future itu untuk mengambil posisi berdasarkan prediksi nilai tukar. Di mana jika mereka itu memperkirakan mata uang akan turun, mereka bisa menjual future-nya. Namun jika prediksinya benar, mereka itu mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Oke, eh, jadi how currency atau form use currency future itu uh, bagaimana perusahaan itu dapat membeli future untuk melindungi future payables atau menjual futures untuk melindungi penerimaan mata uang asing. Dengan demikian mereka itu dapat mengurangi risiko kurs. Jadi dengan memberi future ya,
firm atau perusahaan itu dapat menjual future-nya untuk melindungi penerimaan pada mata uang asing. Jadi untuk menutup eh, posisi future, investor itu cukup mengambil posisi berlawanan. Jadi sebagai contoh, jika awalnya membeli kontrak, mereka cukup menjual kontrak yang sama. Sebagian besar future itu diselesaikan seperti ini, dan bukan dengan pengiriman nyata. Oke, selanjutnya itu broker itu mendapatkan keuntungan dari transaksi future melalui fee atau bid ask spread, dan ini adalah biaya yang harus diperhitungkan oleh trader atau perusahaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke currency option market, di mana currency option market atau lebih dikenal sebagai option ini adalah instrumen yang memberikan hak dan bukan kewajiban seperti itu. Jadi tidak seperti future tadi, option ini itu kita bisa menggunakan dua hak atau ada dua jenis. Yang pertama itu call atau hak membeli dan put hak untuk menjual. Dan option itu diperdagangkan di bursa atau OTC. Dan opsi bursa itu lebih aman uh, karena dijamin. Sementara OTC itu lebih fleksibel tetapi ada risiko untuk mengenai kreditnya. Jadi secara umum di pasar OTC atau over the counter, bank dan juga broker itu bisa menawarkan opsi dengan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, karena tidak dijamin lembaga clearing, biasanya dibutuhkan jaminan tambahan dalam kasus OTC ini. Dan juga option itu dibagi menjadi call dan put sebagai dua instrumen yang sangat fleksibel untuk berbagai strategi. Yang pertama itu kita akan bahas call option, ya. Jadi call option itu memberikan hak untuk membeli mata uang di harga tertentu. Call biasa berada dalam kondisi in the money atau out of the money tergantung selisih antara spot dan strike price-nya. Dan ini menentukan apakah opsi tersebut bernilai atau tidak. Oke, jadi pemegang call option itu dapat menjual atau mengeksekusi atau bahkan membiarkan opsi tersebut kadaluarsa jika emang tidak menguntungkan begitu. Jadi premi call option itu lebih tinggi itu jika pertama selisih antara spot dan strike-nya besar, yang kedua waktunya itu lebih panjang, dan yang ketiga variability of the currency is greater. Artinya volatilitas dari currency itu besar gitu. Selanjutnya how firm use call option. Jadi firm atau perusahaan multinasional itu biasanya menggunakan call option itu untuk melindungi pembayaran di masa depan, biaya tender atau biaya akuisisi. Dan jika kurs itu bergerak tidak menguntungkan, call option itu bisa memberi batas maksimal atas kerugian. Selanjutnya untuk spekulator ya. Spekulan itu bisa membeli call option jika mereka memprediksi mata uang itu akan menguat. Dan mereka juga bisa menjual call option jika memperkirakan mata uang itu akan melemah. Jadi ini itu ada rumusnya ya. Profit dan titik BIP yang bisa teman-teman lihat dan hitung sendiri. Oke. Jadi put option itu bisa memberikan hak untuk menjual mata uang pada harga tertentu, dan put akan lebih bernilai jika kurs spot itu lebih rendah dari strike price sehingga cocok untuk melindungi nilai penerimaan di masa mendatang. Oke, bisa dilihat di sini ya. Jadi put option itu bisa memberikan hak untuk menjual mata uang pada harga tertentu. Jadi put option premium akan meningkat ketika selisih antara strike spot itu besar, waktunya lebih panjang dan volatilitas tinggi. Perusahaan bisa membeli put untuk melindungi pendapatan dalam mata uang asing sehingga mereka bisa memastikan nilai
minimum dari penerimaan. Jadi spekulan atau spekulator itu bisa membeli pat atau put jika mereka memperkirakan mata uang itu akan turun dan mereka itu juga bisa menjual put jika yakin mata uang itu akan menguat. Jadi rumus profit dan titik keuntungan itu bisa teman-teman lihat di sini. Jadi selanjutnya adalah straddle strategi, di mana straddle strategi ini adalah strategi membeli cut dan call dan put secara sekaligus dengan harga strike yang sama. Strategi ini itu cocok ketika trader itu memperkirakan pasar akan bergerak sangat volatil, tetapi arah pergerakannya itu tidak pasti. Jadi beberapa opsi fitur tambahan seperti trigger point misalnya premi hanya dibayar jika kurs mencapai level tertentu. Ini membuat option lebih murah tetapi juga memiliki persyaratan tambahan. Jadi ada contoh ya, conditional put option bisa teman-teman lihat ada dua ya ini. Jadi pada dua kasus ini ini adalah contoh dari conditional option di mana prinsipnya sama, di mana premi ini hanya dibayar jika kurs itu bergerak melewati nilai trigger. Namun sebagai gantinya premi biasanya itu lebih tinggi dibandingkan option biasa. Oke, selanjutnya adalah European Currency Option di mana European Option hanya bisa dieksekusi pada tanggal jatuh tempo. Bagi perusahaan ya ini sebenarnya bukan masalah yang besar karena biasanya memang mereka ini ingin melindungi arus kas pada tanggal tertentu dan jika harganya lebih murah, option itu bisa menjadi pilihan yang cukup tepat. Jadi di dalam foreign exchange atau forex atau pasar valuta asing ya dalam bahasa Indonesia yang efisien, tidak mungkin secara konsisten itu mendapatkan profit besar dari spekulasi dengan menggunakan derivatif currency ini. Namun bagi perusahaan ini sangat bagus karena dapat menjaga resiko dari nilai tukar mereka. Namun kalau untuk mencari untung itu bisa tapi kurang bagus karena profitnya itu biasanya tidak konsisten. Ya, bisa teman-teman lihat. Jadi dalam impact on MNC value kita bisa menggunakan rumus seperti ini di mana penggunaan derivatif itu sangat mempengaruhi nilai perusahaan karena membuat arus kas itu lebih stabil dan dapat diprediksi. Dan dengan melakukan hedging itu juga dapat membantu perusahaan itu dalam menghindari volatilitas dari pendapatan mereka ketika kurs itu berubah-ubah sehingga meningkatkan nilai keseluruhan perusahaan. Jadi bisa digunakan rumus seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan kata. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.